Halo guys. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih caranya membuat website tapi menggunakan Joomla. Nah, di sini saya tuh membuat website itu menggunakan Joomla dan pluginnya itu Fabric ya. Jadi tanpa berlama-lama saja lanjut ke langkah-langkahnya. Oke, yang pertama itu pastikan udah mendownload AMPP dulu. Terus juga kita pastikan udah mendownload Joomla-nya dulu. Jadi di sini saya udah menurut jumlahnya. Nah, yang saya gunakan itu jumlah 3.9. Setelah di download, diekstrak dulu. Yang pertama itu waktu kita ngedownload, kita bentuknya dapatnya itu bentuk rar. Lalu kita ekstrak dulu. Setelah itu ekstrakannya itu kita copy paste ke XAMPP-nya. XAMPP di htdocs lalu kita paste. Nah, di sini jumlah yang tadi itu saya format lagi namanya menjadi jumlah biasa. Jadi untuk nanti bisa kita format di Google nanti. Lanjut, karena saya sudah mendownload dan juga saya sudah mengcopy paste-nya ke XAMPP, jadi kita langsung ke membuat database dulu di phpMyAdmin. Nah, di sini di phpMyAdmin-nya kita langsung masuk saja ke localhost, lalu membuat database baru, misalkan Joomla. Ini lalu create. Nah, kalau udah di create gini, lalu kita langsung masuk saja ke bagian jumlahnya. Dan namanya itu yang di htdoc ya. Jadi kita pakainya localhost/joomla. Kita masuk ke jumlahnya. Nah, di sini kita pakai kita langsung instalasi aja untuk pembuatan website baru. Jadi misalkan nama site-nya itu nama saya sendiri, Komunitas Tatiana. Emailnya misalkan untuk jumlah aja, untuk jumlah email. Username-nya kita pakai admin 1, passwordnya admin 1. Oke, kita next. Terus di sini Oke, lanjut. Di sini kita pakainya itu username-nya kita pakai root. Nah, untuk database-nya itu yang tadi kita gunakan yaitu doc Joomla. Oke, langsung aja next. Nah, karena sudah seperti ini, jadi kita tinggal install saja. Install, lalu tinggal menunggu penginstalannya, dan nanti kita akan langsung masuk ke websitenya. Oke. Nah, setelah diinstal itu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini kita cuma perlu remove installannya aja. Lalu untuk lihat site-nya bisa dilihat di sini. Admin di sini saya langsung masuk saja. Nah, ini untuk tampilan home-nya. Ketika nanti tampilan GUI di front di depannya. Jadi kita masuk saja ke bagian administrator, kita masuk admin 1, ini passwordnya admin, login. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan itu adalah kita pertama mengisi extensionnya dulu dengan Fabric. Jadi kalau misalkan belum mendownload Fabric, jadi download terlebih dahulu Fabricnya. Karena saya sudah download, jadi saya akan langsung menginstalnya saja. Jadi install, dan kita browser hanya di sini. Oke, kita cari tadi Fabric, open, lalu kita tinggal menunggu penginstalan dari extensionnya. Kalau lama penginstalannya akan saya percepat, ternyata tidak begitu lama ya, langsung saja kita langsung ke komponen, kita ke Fabricnya langsung. Oke.
Nah, tampilan fabrik awalnya itu seperti ini. Nah, langsung saja kita langsung membuat list-listnya di sini. Ini inti pertama, inti yang kita gunakan itu ada 4, yaitu list, forms, group, sama elements. Jadi untuk menggunakannya kita cukup ke list saja terlebih dahulu. Jadi kita di sini membuat tabel baru. Jadi kita hanya perlu membuat tabelnya dari fabriknya di sini aja. Nanti di database-nya akan langsung terbuat secara otomatis. Jadi kita tidak perlu membuat tabel lagi di database. Nah, langsung saja kita klik new, dokumen baru. Oke. Dokumen kerja aja ya. Lalu kita save and close. Ini biarin default aja, langsung kita save and close lagi. Nah, oke, langsung kelihatan di sini untuk nama listnya itu dokumen kerja. Nah, untuk database-nya itu sendiri langsung auto dibuat ya. Jadi untuk database-nya kita nggak perlu buat lagi. Jadi nama database-nya itu dokumen kerja juga. Nah, untuk isi-isi dari dokumen kerja ini, elemen-elemennya itu kita hanya perlu tinggal pencet add ini. Jadi kita bisa nginputin apa aja sih isi-isi di dalamnya. Oke, kita langsung isi aja. Kan di sini kita pakai nama dokumennya. Terus untuk pluginnya itu sebenarnya nggak cuma satu, tapi ada banyak nih pilihan-pilihannya. Tapi karena kita mau inputin nama dokumennya, kita inputin sendiri, jadi kita pakai field aja. Kita nggak perlu lagi biar nggak aja. Terus untuk fieldnya itu sendiri juga bisa diedit. Nah, untuk dieditnya itu ada input type-nya, ada juga panjang karakternya yang bisa kita edit. Nah, untuk input type-nya itu ya kayak teks. Jadi apa yang kita inputkan dari keyboard nanti itu yang kelihatan di fieldnya. Kalau misalkan password, ya apa yang kita inputkan nanti di keyboard di fieldnya itu bakal nggak kelihatan gitu, jadi kayak bintang-bintang gitu. Itu pun yang lainnya. Jadi karena kita inputinnya biar kelihatan, kita pakai teks aja. Terus kita lanjut lagi save and new karena kita masih membuat elemen-elemen lainnya, karena nggak cuma satu kita inputin elemen. Nah, selanjutnya itu jenis dokumen. Dokumennya apa aja yang mau kita inputin. Jadi untuk pluginnya itu karena jenis dokumennya, jadi kita tentuin aja jenis dokumennya itu apa aja. Jadi karena kita tentuinnya, kita pakai checkbox saja. Nah, untuk value nya mungkin kita buat dokumen masuk, kita buat satu lagi dokumen keluar. Oke. Nah, udah, kita save menu lagi karena kita perlu membuat elemen yang lainnya. Lanjut, yang ketiga itu kita buat kategori. Untuk pluginnya ini pakai drop down. Nah, jadi untuk isinya itu lumayan banyak ya. Jadi ada ARD, kita tambahkan lagi keuangan, ada lagi operation, tambahin payroll, satu lagi casing. Bener, maaf nih bahasa Inggrisnya ada ya gitu lah pokoknya. Nah, kalau udah, kita save menu lagi karena kita perlu membuat satu elemen lagi, yaitu informasi tanggal kapan kita input atau nge-outputin dokumennya. Nah, untuk tanggalnya ini kita nggak perlu input sendiri kayak tanggal, misalkan tanggal segini, nggak perlu. Jadi kita cuma tinggal pilih di pluginnya aja, ada bagian JDate. Jadi kita tinggal klik JDate, langsung udah dapatnya gini. Kita langsung save and close. Oke. Ini yang udah dibuat elemen-elemennya pada list yang di sini ya. Ini kan udah dibuat semua. Jadi yang pertama kita lihat di show in listnya ini dulu. Kan ada yang beberapa yang silang ini. Nah, ini nanti
kalau misalkan ini masih silang nanti ini bakal nggak kelihatan pada saat kita ngakses di menu utamanya. Jadi biar kita nanti kelihatan, jadi kita klik dulu ini, kita tandain, lalu kita klik show in list sampai mereka centang. Oke. Terus juga untuk date time sama ID-nya ini kan kita nggak perlu ngeliatinnya, jadi kita remove from list aja. Nah, jadi yang kelihatan itu nanti cuma ada nama dokumen, jenis dokumen, kategori, sama tanggal. Oke. Nah, oke, lanjut. Setelah kita buat list-listnya tadi, kita lanjut lagi ke menus nih. Kita main menus, kita di sini buat nih menu baru lagi. Jadi kita klik new aja. Kita misalkan menu titelnya kita pakai dokumen kerja, samain aja namanya. Dokumen atau dokumen aja biar singkat. Terus untuk menu itemnya kita cuma tinggal select aja. Nah, ini ada banyak kan menu tipenya, tapi karena tadi kita udah ngisinya fabrik, jadi kita pakai fabrik aja. Terus tadi kita ngisinya di list. Jadi udah ada satu. Ini kan fabrik listnya cuma ada satu ya, karena kita baru buatnya satu tadi di komponennya di pabriknya. Nah, jadi udah di sini kita tinggal save aja. Oke. Terus nah, udah dokumen, jadi kita tinggal lihat di menu utamanya, kita refresh lagi dan udah ada ya dokumen. Nah, misalkan di sini kan tadi untuk menu utamanya ini kita kan bisa di add oleh semua orang, jadi meskipun dia nggak login terlebih dahulu dia bisa nge-add gitu. Nah, untuk aksesnya itu kita bisa ubah hak aksesnya di list di fabrik itu, kita klik dokumen kerjanya, jadi kita pilih akses. Nah, untuk yang add record itu kita ubah aja aksesnya gitu, jadi yang kita pakai itu register. Jadi yang udah register di sini, yang udah login formnya nanti bisa menambahkan dokumennya, jadi tidak semua orang bisa menambahkan dokumen gitu. Nah, kita refresh nih, jadi tadi kan nggak ada tuh tombol add-nya, jadi kita harus masuk terlebih dahulu. Jadi kita masukin admin sama login. Nah, karena ada kan add. Nah, selanjutnya kita tambahkan aja dokumen-dokumennya, misalkan nama dokumennya apa nih. Nama dokumennya misalkan bentar, di sini ada yang salah elemen. Ini untuk elemen di dokumen itu oke, defaultnya belum ya, jadi tadi nggak kelihatan. Oke, save and close. Dokumen kerja kita lagi udah dulu. Nah, maaf, tadi untuk jenis dokumennya itu kita harusnya di label. Jadi untuk di label ini biar kelihatan pada saat nanti di menu utamanya. Oke, kita lanjut, kita nambahkan nama dokumen, misalkan apa ya, dokumen baru satu. Misalkan jenis dokumennya dokumen masuk, kategorinya misalkan kita pilih aja karena tadi udah diinputin kan, kita pilih misalkan HRD, terus tanggal inputnya hari ini tadi, lalu kita save. Nah, ini bakal masuk ya. Untuk kategorinya juga biar kelihatan di sini, untuk kategorinya di centang juga, jadi ini kita harus copy juga biar kelihatan pada saat nanti di
menu utama. Kita memilihnya apa? Close. Nah, kita refresh lagi sekali. Nah, udah kelihatan. Oke. Terus kita add lagi, misalkan datanya baru 2. Nah, untuk penginputannya ini karena mau nginputin beberapa dokumen, jadi akan saya percepat ya, biar nggak kelamaan. Nah, oke. Jadi misalkan kita inputnya segini, kita inputnya 5, nanti pada saat kita membuka dokumen lagi bakal tetap ada 5 dokumen atau 5 data yang ada di dokumen kerja ini gitu. Oh ya, untuk bagian delete-nya kita juga bisa ngedelete nih satu-satu dokumennya. Kita cuma tinggal klik tanda silang ini aja. Terus untuk ngeditnya juga kita cuma perlu ngeklik ini, jadi kita bisa ngedit satu persatu data selama kita udah register gitu. Jadi kita sudah masuk, sudah login ke formnya ini. Tuh. Oke, lanjut. Jadi untuk menu pertama kita buat satu menu lagi. Untuk langkahnya itu sama, kita ke list dulu, new dulu. Nah, misalkan untuk tabelnya itu data user. Oke, terus lagi. Terus kita, sama kayak tadi juga, kita cuma perlu menambahkan elemennya. Untuk elemen-elemen yang saya tambahkan itu ada beberapa, yaitu ada nama usernya, kita fill karena kita ngisi juga. Langsung aja save new, labelnya habis nama kita nomor induk pegawai aja, dan juga yang tadi juga kantor ya, perkantoran. Kita pakainya fill juga, biarin aja teks. Jadi misalkan isi huruf itu nggak perlu ribet. Langsung save new lagi, lanjut alamat kita pakai fill juga, save new, terus pakai nomor HP. Nah, untuk ini karena nomor HP kan nggak mungkin teks kan, jadi kita pakainya nomor aja. Oke. Tinggal new. Terus yang terakhir itu misalkan kita isinya jabatannya mungkin kita bisa isi sendiri aja kali ya. Jadi untuk jabatannya itu kita pakai drop down. Untuk isinya sama HRD, tambah lagi manajer dulu deh, manajer HRD, tambah lagi administrator, terus baru ini kota. Nah, kita ngisi 4 aja untuk jabatannya. Jadi nanti untuk jabatannya nggak bisa di sembarangan aja gitu, kayak nanti malah diisi bos gitu kan, nggak mungkin kan ya. Jadi kita pilihin aja apa aja sih yang ada jabatannya. Jadi untuk penginputannya nanti ada 4, yaitu ada manajer, HRD, administrator, sama anggota. Untuk karena udah semua, jadi kita tinggal save and close aja. Oke. Terus kalau mau ngedit hak akses juga edit dulu bagian data usernya. Kalau misalkan hak aksesnya belum diubah, nah masih publik kan, jadi kita ubah aja register biar nggak semua bisa diubah. Save and close lagi, terus kita masuk lagi ke bagian menu utama. Kita refresh dulu. Oh ya, belum masuk. Kita buat menu baru lagi untuk
data-data diri usernya. Jadi kita perlu new lagi, menu titelnya user. Jadi baru kita select di sini, Fabric lagi, list, terus kita pilih data user. Nah, langsung kepilih kan. Nah, ini tadi kan cuma ada satu dokumen kerja. Karena kita udah buat list yang baru lagi, yaitu data user, jadi muncul lagi data usernya. Kita cuma tinggal pilih yang mana, yaitu data usernya tadi. Terus kita save and close. Balik lagi ke menu awal, refresh lagi. Oke, user di sini. Terus kita masuk dan oh iya, untuk di sini juga di pabriknya tadi kita lupa ngedit juga di listnya. Kita lupa ngedit bagian kompon elemen. Jadi yang ini kita text dulu. Terus yang belum ke checklist kayak nama user, nomor induk, alamat, dan kita show on show ini. Oke, udah. Terus kita balik lagi ke sini, kita refresh lagi. Oke, udah ada. Nah, karena tadi kita udah register di awal pada saat kita nginputin dokumen, jadi kita nggak perlu register lagi karena udah masuk. Jadi kita cuma perlu nambahin data-data yang perlu kita tambahkan. Untuk misalkan kita inputin data-datanya itu nama usernya, misalkan saya sendiri Pramita, nomor induknya pakai name aja 2019-178, alamatnya alamat kos saja Pondok Randu. Terus untuk nomor HP-nya 81 1. Terus untuk jabatannya misalkan ya anggap karena kita yang buat, jadi kita jadi manajer aja ya biar tinggi gitu. Oke. Kita tinggal save. Kelihatan oke. Nah, untuk pengisian datanya ini akan saya percepat juga biar nggak kelamaan makan waktu. Oke. Nah, oke, jadi ini beberapa data yang udah saya masukin tadi. Jadi ada 6 data baru yang saya masukin. Jadi nanti yang terlihat saat kita ngeran menu utama, terus kita mengklik main menu yaitu user, nanti bakal kelihatan data-data yang sudah saya buat di sini. Jadi, seperti itu. Nah, baik, sekian dari saya mengenai pembuatan website yaitu untuk menggunakan jumlah dan juga pluginnya yaitu Fabric. Apabila saya ada salah ataupun ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.